Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar IPS tentang keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Keterampilan dasar dalam ilmu sosial ada beberapa. Di antaranya yang pertama keterampilan bertanya, keterampilan memperoleh informasi, keterampilan menganalisis informasi, keterampilan menyajikan informasi. Saya akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya terdiri dari keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar memiliki komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Sementara keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan upaya mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar terbiasa melakukan inisiatif belajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tujuan menggunakan keterampilan bertanya oleh guru seperti dikemukakan di atas dapat tercapai. Di dalam mengajukan pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu dihindari. Kebiasaan-kebiasaan tersebut antara lain: yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, menunjuk siapa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Adapun komponen-komponen bertanya dasar lanjut yaitu antara lain: 1. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. 2. Pengaturan urutan pertanyaan. 3. Penggunaan pertanyaan pelacak. 4. Variasi taksonomi. Kedua, keterampilan memperoleh informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Dengan informasi yang diperoleh, orang dengan mudah dan akan lebih cepat dalam memecahkan suatu masalah. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, di antaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber, melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan masyarakat yang ada di sekitar manusia. Namun, untuk dapat memperoleh informasi dengan membaca buku memerlukan keterampilan yang tinggi, karena beberapa orang akan kesulitan menangkap apa makna atau inti permasalahan apa yang sedang dia baca, sehingga dia juga akan kesulitan untuk menarik kesimpulan tentang apa yang telah dia baca. Seorang guru pun wajib untuk membaca teks atau buku sumber lainnya agar ia memperoleh informasi yang luas tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sumber lain untuk memperoleh informasi adalah melalui media massa, karena kita dapat memperoleh informasi yang aktual dan terkini, sehingga informasi dapat dengan cepat menyebar ke seluruh masyarakat, baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Keuntungan memperoleh informasi melalui media massa yaitu: yang pertama, informasi dapat dengan cepat sampai kepada si penerima informasi. Kedua, informasi yang diterima lebih aktual dan terkini. Ketiga, informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya karena dilengkapi dengan tayangan gambar-gambar atau foto-foto. Keempat, lebih menarik dan mudah dicerna oleh penerima informasi. Adapun kelemahannya,
Yang pertama, tidak semua orang memiliki alat atau sarana media komunikasi yang dibutuhkan. Kedua, memerlukan waktu khusus untuk menyimak informasi, terutama media elektronik. Orang yang selalu sibuk tidak sempat menonton televisi, mendengar radio, dan membaca majalah serta surat kabar. Ketiga, belum seluruh pelosok tanah air telah dimasuki aliran listrik, jadi cukup menyulitkan menggunakan media elektronik. Keempat, tidak semua masyarakat mampu membeli televisi. Media massa apapun yang kita manfaatkan untuk memperoleh informasi diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menerima informasi tersebut. Terkadang, informasi yang diterima melalui media tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sering terjadi intervensi dari peliput berita yang memiliki kepentingan tertentu. Walaupun demikian, media massa merupakan sarana yang patut kita manfaatkan di dalam kelas, tetapi juga berasal dari luar kelas. Ketiga, keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seorang peneliti sebelum menerima kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa atau menafsirkan data-data yang terkumpul. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan menganalisa data atau informasi dalam suatu penelitian adalah: yang pertama, untuk mengidentifikasi motif, alasan atau sebab dari suatu kejadian. Kedua, mempertimbangkan atau menganalisis informasi-informasi agar diperoleh kesimpulan dan generalisasi berdasarkan informasi tersebut. Ketiga, menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak kesimpulan atau alasan itu. Untuk menganalisis data atau informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama, penganalisis data atau informasi hendaklah memiliki ilmu yang memadai sebagai peneliti, terutama dalam kaitannya dengan analisis data hasil penelitian. Kedua, alat atau instrumen untuk menganalisa data harus sesuai dengan tujuan dan teori penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian. Ketiga, analisa data dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara objektif dan faktual. Keempat, sebelum analisa data dilakukan, perlu adanya pemilahan data informasi berdasarkan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Keempat, keterampilan menyajikan informasi. Dalam proses pembelajaran harus ada 3 unsur penting, yaitu guru, materi, dan siswa. Materi yang disampaikan kepada siswa harus disampaikan berdasarkan kurikulum yang ada dan disampaikan dengan menggunakan metode dan media yang memadai. 4. Keterampilan menyajikan informasi. Dalam proses pembelajaran harus ada 3 unsur penting, yaitu guru, materi, dan siswa. Materi yang disampaikan kepada siswa harus disampaikan berdasarkan kurikulum yang ada dan disampaikan dengan menggunakan metode dan media yang memadai. Setelah materi disampaikan kepada siswa, perlu dinilai keberhasilannya sebagai feedback kepada guru. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata ya dalam pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.